modern di era global ini menghadapi persoalan makna hidup karena tekanan yang sangat berlebihan kepada segi material kehidupan. Kemajuan dan kecanggihan dalam cara mewujudkan keinginan memenuhi hidup material yang merupakan ciri utama zaman modern ternyata harus ditebus dengan ongkos yang sangat mahal, yaitu hilangnya kesadaran akan makna hidup yang lebih mendalam. Definisi sukses dalam pembendaharaan kata manusia modern hampir identik hanya dengan keberhasilan mewujudkan angan-angan dalam bidang kehidupan material semata-mata. Ukuran sukses dan tidak sukses kebanyakan terbatas hanya kepada seberapa jauh orang bersangkutan menampilkan dirinya secara lahiriah dalam kehidupan material. Kedua, menyadarkan umat manusia terus-menerus tentang fitrahnya yang suci bahwa manusia secara universal adalah sebuah entitas yang tergantung dan sangat membutuhkan Tuhan. Al-Fatir 15, Tuhan dekat dan terlibat dalam keseharian manusia, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara manusia dengan dirinya sendiri. Al-Baqarah 186, Kaf 16. Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur, bahkan tidak merasa bosan dan lelah dalam memelihara langit dan bumi. Al-Baqarah 255. Apa dan siapa saja yang berada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya sehingga setiap waktu Tuhan dalam kesibukan. Ar-Rahman 29. Ketiga, menghidupkan terus-menerus penghormatan terhadap konsep kemanusiaan universal. Al-Quran menyatakan bahawa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Al-Isra 70. Penghormatan terhadap konsep kemanusiaan universal itu diwujudkan dengan keinsafan bahawa Allah telah menciptakan manusia itu sendiri dari laki-laki dan perempuan. Menciptakan manusia dan menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian perbedaan itu dikenali sebaik mungkin supaya terwujud kesalingpahaman di antara umat manusia yang budayanya beraneka ragam tersebut. Al-Hujurat 13. Hindari kejahatan kemanusiaan melalui perang dan pengusiran suatu etnis dari tanah airnya hanya karena kelompok-kelompok sosial itu berbeda keyakinan agamanya dari yang banyak dan kuat. Al-Mumtahanah 8-9. Sebab membunuh satu orang yang tidak bersalah bukan disebabkan karena membunuh atau berbuat fasad, merampok atau mengganggu keamanan dan ketertiban di bumi seperti membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menghidupkan satu orang manusia seakan-akan telah menjaga kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Urgensi spiritualitas jiwa agama dalam kehidupan modern. Yang pertama, menghadapi materialisme dengan menghidupkan jiwa agama. Materialisme orang modern ialah etos yang memandang bahawa kebahagiaan manusia dan harga dirinya ada dalam penampilan-penampilan fisik dan lahiriah berdasarkan kekayaan material, meskipun mereka sepenuhnya percaya kepada yang gaib atau immaterial, termasuk beriman atau percaya kepada Allah. Namun kualitas kepercayaan mereka tidak atau belum berhasil membebaskan diri mereka dari belenggu materialisme di atas. Dalam pada itu, Al-Quran menjelaskan konsep kebahagiaan secara kafah, holistik dan komprehensif dengan menekankan konsep al-falah sebagai berikut. Istilah al-falah secara bahasa menurut Al-Asfahani berarti al-dhafru wa idrakul bughayati, keberuntungan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Al-falah terbagi menjadi dua jenis, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi adalah keberuntungan meraih kebahagiaan yang menyebabkan kehidupan duniawi menjadi seseorang menjadi baik sejahtera dengan mendapatkan al-baqa, kesinambungan dalam kebaikan, al-ghina, kekayaan, al-izz, kemuliaan. Sementara itu, kebahagiaan ukhrawi memiliki 4 kualifikasi. Baqa'ul
bad'un bila fana, keabadian tanpa kemusnahan. Ghina bila faqrin, kekayaan tanpa kefakiran. Izan bila dullin, kemuliaan tanpa kehinaan. Ilmun bila jahlin, dan pengetahuan tanpa kebodohan. Sementara itu Ibnu Manzur menambahkan bahawa istilah al-falah secara kebahasaan berarti al-fawzu wan najatu wal baqa'u fin na'imi wal khair. Keberuntungan, keselamatan dan kesinambungan dalam kenikmatan dan kebaikan. Konsep kebahagiaan yang tercakup di dalam istilah al-falah di atas meliputi dimensi fisik, intelektual, emosi, spiritual dan sosial, lahir batin, dunia akhirat. Di dalam Al-Quran, istilah al-falah dengan segala perubahan tasrifnya diulang sebanyak 40 kali yang tersebar pada beberapa ayat dan surat. Di antaranya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Al-Mu'minun 1-6. Pertama, berdasarkan ayat di atas, konsep kebahagiaan yang dipromosikan Al-Quran dibangun di atas prinsip yang pertama, keimanan yang mantap. Yang kedua, komunikasi personal dengan Allah melalui salat khusyuk. Yang ketiga, pola hidup yang efektif dan efisien dengan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang keempat, kepedulian dan tanggungjawab sosial dengan membayarkan zakat dan memberikan infak dan sedekah kepada kaum du'afa. Dan kelima, memelihara hubungan seksual hanya dengan pasangan permanen yang terikat dalam pernikahan yang sah. Kedua, kebahagiaan hakiki yang ditawarkan Islam kepada umat manusia hanya akan diperoleh melalui perjuangan terus-menerus sepanjang hayat untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman dan perbuatan keji, dosa-dosa besar seperti disebutkan pada ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Sedangkan kamu dengan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la 14-19. Ketiga, kebahagiaan yang kafah, holistik dan komprehensif menurut Al-Quran tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang mempertahankan pola hidup dan budaya kezaliman, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Al-Quran dalam beberapa ayat menyatakan innahu la yuflihud zalimun, yang berarti sesungguhnya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan orang-orang yang berbuat zalim. Al-An'am 21-135, Yusuf 23, Al-Qasas 37. Keempat, kebahagiaan yang kafah, holistik dan komprehensif menurut Al-Quran tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang mempertahankan budaya dan gaya hidup yang terus-menerus bergelimang harta. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba biayati innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dan atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Yunus 17. Kebudayaan manusia yang dibangun di atas landasan ideologi kebohongan terhadap Allah
dan tidak sejalan dengan fitrah manusia seperti paham materialisme dan hedonisme yang memandang bahwa kebahagiaan manusia dan harga dirinya ditentukan oleh penampilan fisik berdasarkan kekayaan material merupakan kebudayaan palsu yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Hal ini tergambar dengan jelas pada ayat Al-Quran. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamin wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Al-Waqiah 41-47. Sementara itu, tentang etos materialisme orang modern, Al-Quran menegaskan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Al-Fajr 15-20. Pertama, pada ayat di atas Allah menggunakan ungkapan ibtalahu rabbuhu, yang berarti Tuhannya telah mengujinya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya akan menghadapi ujian. Ada dua model soal ujian yang harus dihadapi dan dijawab oleh manusia dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Pertama, ujian dalam bentuk kemuliaan dan kenikmatan. Kedua, ujian dalam bentuk keterbatasan dan kesulitan mendapatkan penghidupan atau rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Menghadapi soal ujian pertama, yakni hidup dengan keberhasilan mendapat pangkat jabatan dan status sosial yang baik sehingga mendapatkan kemudahan dan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan, manusia cenderung menilainya sebagai kemuliaan dari Tuhan. Tuhan telah memuliakanku. Al-Fajr 15. Sebaliknya, dalam menghadapi soal ujian kedua, yaitu ujian dalam bentuk kemiskinan, keterbatasan, kesulitan mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup, manusia cenderung menilainya sebagai kehinaan dari Tuhan. Tuhan telah menghinaku. Al-Fajr 16. Kedua, pada ayat di atas, ukuran yang digunakan untuk menilai kemuliaan dan kehinaan dalam hidup dan kehidupan ini bertumpu kepada kebendaan. Seperti materialisme orang modern yang memandang bahwa kebahagiaan manusia dan harga dirinya ada dalam penampilan fisik dan lahiriah berdasarkan kekayaan material. Dalam Al-Quran dan tafsirnya terbitan Departemen Agama RI disebutkan bahwa ayat ini surah Al-Fajr 15 menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai nikmatnya seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang yang kafir tertutup pikiran dan hatinya dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Sebaliknya, surah Al-Fajr 16, bila Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar,
Karena ketika Allah memberi siapa saja atau tidak memberinya bertujuan menguji manusia. Karena Dia mengkehendaki agar manusia selalu patuh kepadanya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia akan diberi harus bersyukur.